bertanya di paparan tadi, saya bertanya di kondisi sekarang, Prof. Nunung, saya masih punya 4 guru yang belum sertifikasi. 2 diantaranya itu adalah guru agama. Dan ketika kemarin diinfokan untuk segera mendaftar itu, sepertinya guru agama belum bisa mendaftar karena kemenang nih. Nah ini mohon bisa diberikan pencerahan, jawaban apa nanti ketika bertanya kami bagaimana untuk seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Prof, bertanya juga yang kursi-kursi yang beredar di TikTok, katanya administrasi guru akan semakin sederhana berkaitan dengan SKP, PMM, EKIN dan sebagainya. Ini nanti akan segera diberlakukan. Seperti apa mekanismenya? Apakah juga tetap SKP, PMM atau ada yang lebih sederhana? Kemudian yang ketiga berkaitan dengan perencanaan yang harus kami lakukan di tahun 2025 atau juga di semester 2 dari dengan makan bergizi gratis. Itu programnya bukan di Kemendikbudrismen, tapi itu adalah sedikit agak benturan. Contoh, ketika kita meminta guru penggerak diangkat jadi kepala sekolah, kemudian itu punya otoritas sendiri, mau ngangkat atau mau enggak, mau nilai, mau seleksi lagi, mau apain lagi, itu benturan. Contoh, guru itu adalah undang-undang otonomi daerah ini adalah milik anggaran Kementerian Agama Kemenang, karena jumlahnya nggak banyak. Kemenang itu ASN, jadi dan saya juga sudah datang ke beberapa sekolah untuk lihat. Saat ini sampai Desember itu uji coba makan bergizi gratis di beberapa sekolah sampel, dan saya juga sudah datang ke beberapa sekolah untuk lihat uji coba tersebut, gitu ya. Kemudian terkait dengan sertifikasi, ya, jadi sertifikasi per bulan itu sudah menjadi harapan saya juga. Yang beruntung tentu yang ASN, jadi ada beda ya, guru agama dengan guru Kemendikbudrismen. Kalau guru yang dikelola oleh Kemenang itu statusnya adalah seperti saya, dosen PNS pusat, ASN pusat. Database-nya ada di Kemenang karena jumlahnya nggak banyak. Maka gajinya, tunjangannya itu semua ditransfer dari rekening Kemenang dan ada di dalam anggaran Kementerian Agama. Sedangkan guru milik Kemendikbudrismen itu bukan milik Kemendikbudrismen. Guru itu adalah undang-undang otonomi daerah ini adalah milik Pemda, sehingga kebijakan kita kadang-kadang nggak akan sedikit agak benturan. Contoh, ketika kita meminta guru penggerak diangkat jadi kepala sekolah, kemudian itu punya otoritas sendiri, mau ngangkat atau mau enggak, mau nilai, mau seleksi lagi, mau apain lagi, itu kewenangan mereka. Karena memang kewenangan untuk mengangkat, memindahkan, pemindahannya itu ada di pemerintah daerah, termasuk pembayaran tunjangannya. Jadi saya ceritakan bagaimana proses pembayaran tunjangan untuk ASN. Kalau non ASN itu nanti akan ditransfer langsung dari rekening kementerian, adanya di sekjen, langsung ke rekening guru. Kalau untuk non ASN, baik guru honor nantinya maupun guru yayasan. Tetapi untuk ASN prosedurnya adalah ini, mengapa jadi lama ya, saya kasih tahu. Pertama, kepala sekolah akan mengkolek data pemenuhan beban kerja, disetor ke BKD, ya, satu kabupaten. Kadang ada sekolah yang cepat, ada sekolah yang lambat. Ini yang mau kita sederhanakan, nggak usah seperti itu. Saya sudah minta ke Puslapdik, ya, Pusat Pelayanan Pembiayaan Pendidikan, yang menangani tunjangan ini untuk bisa 1 bulan sekali. Tapi ini masih sulit sepanjang sistemnya masih sepanjang itu, maka akan sulit. Dan yang terjadi adalah setiap tahun 20% anggaran tunjangan itu dikembalikan ke negara. Dan itu rapot merah buat saya. Kenapa? Karena Dirjen ini tidak pernah bisa menghabiskan uang. Coba kalau saya bisa menghabiskan uang, saya bawa ke toko Plaza Indonesia, habis itu uang itu. Masalahnya itu tidak pernah bisa menghabiskan uang karena selalu pelit untuk bisa meng-approve 24 jam. Itu jadi jangan. Jadi kita lagi buat cara, ya tadi kalau memang sekolahnya itu kelasnya cuma 6 SD, kan sebanyak-banyaknya dia nggak akan bisa memenuhi 24 jam.
Ya nanti kita cari cara supaya itu bisa terpenuhi dan nanti dokumen yang dibuat jangan terlalu sulit. Sepanjang kontrol ada di kementerian, ya harusnya kita bisa membuatnya menjadi sederhana. Jadi apa yang Bapak harapkan itu juga sangat menjadi harapan saya, karena saya tiap hari ini juga, apalagi di bulan Desember nih, ini kan banyak yang belum cair, saya 24 jam itu di WA, belum cair, belum cair. Padahal kan bukan urusan saya ya, bukan di kementerian, sudah proses itu ada di daerah, antara Kemenkeu dengan daerah, tapi semuanya tahunya uangnya itu masih di kementerian. Jadi tunjangan guru itu tidak pernah mampir di kementerian, uangnya tetap ada di sana. Karena kita tidak pernah bisa mencairkan, maka setiap saya minta anggaran selalu nggak pernah dikasih penuh. Misalnya butuhnya berapa Bu Dirjen? Tahun depan saya butuh untuk 600.000 guru, pasti dikasihnya 400.000. Makanya kemarin saya bilang, berapa yang akan saya dikasih Bu Dirjen? 800.000. Karena saya tahu akan dikasihnya 600.000. Jadi kita butuhnya 600. Jadi akhirnya karena waktu itu drama untuk bisa mendapatkan anggaran itu luar biasa, cara meyakinkan. Makanya Kemenak belum dapat, Kemendikbudristek dapat dengan cara seperti itu. Kan saya sudah menghitung dalam tahun ini yang akan certified itu 600.000. Tapi karena biasanya kalau kayak P3K ya Bapak Ibu, P3K itu misalnya kita mengusulkan formasi 400.000 itu sudah termasuk anggarannya. Tetapi pemerintah daerah kan tidak pernah mengusulkan sebesar itu, sehingga anggaran itu kan jadi dikembalikan, silpa, kembalikan ke negara. Padahal sebenarnya uang itu sangat dibutuhkan untuk program yang lain, tapi tidak bisa diapa-apain gara-gara sudah diirmak untuk gaji. Lalu saya diomelin, sebenarnya ngitungnya gimana sih? Kok selalu dikembalikan 20%? Padahal uang ini bisa dipakai untuk yang lain. Makanya yang kemarin itu saya minta 800.000 Pak Dirjen. Akhirnya yaudah kasih penuh itu. Sebel karena saya mau cek terus itu. Kasih 80% aja, 600.000 aja. Akhirnya dapatlah itu tambahan dari 56 triliun ke 70 triliun. Ya gara-gara itu. Jadi gitu Pak ya, itu tetap menjadi cita-cita kita juga. Lalu untuk Bu Sri Suwandari terkait dengan sertifikat, jadi sebenarnya guru agama itu meskipun dia ada di sekolah yang dikelola oleh Pemda, tetapi status ininya status gurunya itu ada di Kemenak. Di peraturan Menteri Agama itu dituliskan di situ tata kelola gurunya itu ada di Kemenak, termasuk sertifikasinya atau BPG-nya. Nah, karena tahun ini berduyun-duyun guru mendapatkan kemudahan untuk BPG, maka guru-guru yang ada di Pemda, guru agama meri, bahasa Jawanya meri. Lalu mereka komunikasi dengan Dirjen, direktur itu kan mentok Pak Munir, sedikit ya mau. Jadi guru agama itu buntu komunikasinya. Akhirnya mereka WA saya, DM, Japri, bikin petisi untuk diperjuangkan. Akhirnya karena rasa iba saya kepada sesama guru, lalu saya komunikasikan hal ini dengan Kemenak. Dan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan sudah bertemu. Kebetulan ya, satu kebutuhan juga Menteri kita itu adalah dari Kemenak. Jadi kalau nggak talent, oh ya kalau nggak bisa sekitar uang, sekitar ini langsung nyimak aja. Karena menterinya itu Ustaz. Pak Menteri ini kan Ustaz. Jadi beliau base-nya dari dosen IAIN, sehingga memang sangat concern untuk juga membantu guru agama. Sehingga saya dipanggil lah, tolong bantu selesaikan guru agama. Sehingga kita sudah bertemu, saya sudah mengundang semua bimas. Lalu nih programnya silakan ATM. ATM itu amati, tiru, modifikasi. Silakan ATM. Caranya yang paling berat itu adalah meyakinkan LPDK untuk boleh tidak belajar. Akhirnya kita sudah berdiskusi secara teknis. Insya Allah tahun 2025
mereka juga sudah ada, sudah ngeling antara simpatika dengan body, mereka bisa dipandu. Semoga tahun depan guru agama khususnya yang ada di Pemda itu sudah bisa PPG akselerasi. Amin. Lalu untuk kurikulum, apakah akan masih seperti ini ANBK dan lain sebagainya, sedang dalam pengkajian. Dan ini yang 8 isu yang dikaji, termasuk kurikulum, asesmen, ujian nasional, kemudian juga guru penggerak, sekolah penggerak, itu dalam 8 isu yang dikaji untuk mendapatkan masukan dari masyarakat. Tapi yang pasti tidak ganti untuk semester depan, karena kan ini masih dalam 1 tahun ajaran. Untuk tahun depan kita belum tahu, lagi dievaluasi. Tapi paling tidak, apakah akan ujian nasional atau tidak, itu juga belum ada keputusan. Mungkin dalam bulan-bulan Januari ini sudah ada ya, karena rekomendasi dari para ahli yang mereview sudah ada, termasuk apakah akan zonasi dan lain sebagainya, itu sedang dikaji ya. Saya belum bisa menjawab apakah itu akan ada perubahan atau tidak, tapi sekali lagi perubahan itu pasti untuk penyederhanaan. Artinya dengan SKP itu semua ASN masih harus mengisi di SKP. SKP akan kita luncurkan hari Senin tanggal 9, diluncurkan ulang dengan nama PKG itu untuk guru, PKKS untuk kepala sekolah, dan PKPS untuk pengawas sekolah. Akan diluncurkan bareng tanggal 9 Desember oleh Pak Menteri bersama Kepala BKN. Dan nanti Bapak Ibu tetap akan mengisi di platform, tetapi masuknya bukan dari PNM. Jadi dari link website nanti akan masuk ke rumah pendidikan yang namanya Ruang GTK. Ini ganti nama. Namanya Ruang Guru dan Tenaga Pendidikan. Di situ yang baruannya apa? Bapak Ibu tidak lagi harus berbasis poin. Kalau dulu poinnya 32 baru bisa masuk ke pilihan kinerja. Sekarang pengembangan kompetensi itu tergantung kesepakatan guru dengan kepala sekolah. Jadi tidak harus mengumpulin poin lagi seperti dulu. Kemudian pada saat melakukan pilihan kinerja itu unggah berkasnya tidak semua seperti dulu. Ada 5 atau 4 berkas yang harus diunggah. Nanti kepala sekolah hanya memberikan tanda si guru itu sudah mempunyai berkasnya harus dibuat, tapi tidak diunggah. Dan tidak setahun 2 kali, setahun sekali. Jadi semuanya dilakukan untuk penyederhanaan. Tapi sederhana bukan berarti Bapak Ibu terbebas dari kewajiban untuk penilaian kinerja. Karena itu adalah amanah dari peraturan Menteri PAN. Mungkin itu Pak Simono. Oke, terima kasih Prof.